Kembali lagi nih sama laptop yang banyak warga gamer pakai. Yang dulu di kampus gua itu sering banget gue lihat MSI Katana. Sekarang udah ada produk varian barunya, yaitu seri Katana 15HX ya. Yang jelas ini tetap buat lo pada yang suka main game, mungkin pakai laptop ini ya. Lo bisa pakai buat main game Ananta juga mungkin pas nanti rilis ya. Soalnya gue yakin spek laptop kayak gini, kayak MSI punya ini pasti bakalan lancar ya. Apalagi dengan desain yang tetap DNA-nya MSI Katana, bentukannya nggak bener-bener kotak gitu. Dan sekarang untuk logonya itu pakai logo dragonnya MSI dengan teksturnya nih ya, stealthy premium looks punya. Memang dimensinya mainstream notebook gaming banget ya, tebalnya di 27,95 mm dengan bobotnya di 2,35 kg. Ya gua rasa kalian nggak akan bermasalah lah dengan bentukan laptop seperti ini, karena ini ya desain laptop pada umumnya aja gitu. Bodinya masih dominan plastik, tapi tenang, untuk ketahanannya jauh lebih baik. Paling ya sedikit komen gua bagian heatsink sih kalau bisa dibuat lebih rigid lah, soalnya masih agak ngeflex gitu loh. Dan juga untuk port-portnya di laptop ini pun masih banyak port yang ada di kanannya ya. Setidaknya sih masih lengkap ya, kalau bisa sih ya port HDMI, Ethernet, USB-C di kiri lah, atau kalau bisa mah di belakangnya. Ya memang bukan deal breaker, masih aman banget. Ini kan bukan dikurangin ya portnya, cuma memang kalau bisa sih masukannya ya buat MSI Katana ya, karena untuk beberapa laptop kan udah mulai pindahin portnya di sisi kiri semua atau di belakang lah, dan kanan itu di season 1 buat USB aja. Ya cuma sih memang ya MSI Katana itu dari dulu sampai sekarang paling bisa lah jaga konsistensinya. Desainnya tetap lah ada yang diubah, tapi lihat-lihat laptop tuh ya pasti bakal cepet kenal ini MSI Katana nih gitu deh pasti. Nggak tahu ya, MSI Katana tuh memang ya udah banyak dikenal gitu. Kalau di bagian keyboardnya punya layout full size dengan numpad, jadi komplit ya. Lagi pula ini ukuran 15 inci juga, jadi memang better ada numpadnya juga ya. Terus untuk layoutnya untuk di bagian WSD dibuat translucent gitu biar pencahayaannya lebih terang, dan RGB-nya sendiri punya 4 zona yang bisa lu atur sesuai selera lu. Lalu feel typingnya cukup nyaman, kliki pula dengan key travel di 1,7 mm, plus untuk menjadikan laptop ini udah modern ada tombol copilot juga, udah aman lah. Sedangkan touchpad ya juga punya ukuran yang besar, namun posisinya ini sejajar dengan tombol space ya, nggak di tengah banget. Dan kita geser ke bagian layar, secara fisik memang bezelnya masih terasa tebal, apalagi di sisi bawahnya ya. Dan sayang memang belum pakai rasio baru, masih di 16:9. Tapi secara spek panel udah oke. 15,6 inci, resolusinya QHD atau 2K dengan panelnya IPS level di refresh rate 165 Hz. Color gamutnya di 100% DCI-P3, dan untuk brightness-nya udah cukup lah. Setidaknya ya untuk layar laptop ini sih udah nggak sekedar gaming doang dari refresh rate tinggi ya, tapi lu juga pakai untuk kerja dari si desain digital, udah tenang aja. Ini udah termasuk premium untuk di level entry-nya. Apalagi kalau lu cuma pakai buat nonton movie maraton doang, udah aman banget lah. Kalau webcam juga ada di resolusi HD 720p 30 fps, standar laptop gaming yang masih aman banget kalau misalkan lu gunain untuk video call, ngobrol bareng via Discord pun masih sangat bisa. Sama speakernya pun juga seperti biasa ada 2 downfiring dengan high res audio dan juga dynamic 3 audio enhancer juga. Jadi ya pengalaman lu denger laptop ini sih udah cukup lah. So secara desain fisik sih emang untuk Katana itu masih level mainstream lah, udah cukup oke kayak layarnya contohnya ya, tapi memang masih ada beberapa yang belum coba di level up. Cuma memang ya concern gue sih kalau lu pakai laptop ini, lu bisa dikombinasiin sama peripheral di setup lu yang mana bisa menjadi makin oke. Dan setidaknya nggak perlu lagi mesti siapin monitor tambahan yang punya refresh rate tinggi atau akurasi warna tinggi juga. Ini udah aman. Lu beli lagi ketika lu butuh layar yang lebih gede aja. Kalau itu kan udah nggak bisa dihindari ya, kan kayak nggak ada gitu laptop 27 inci, nggak ada, aneh gitu. Dan memang varian Katana 15HX ini udah pasti dikasih spek laptop yang kencang lah. Yang gue pegang ini pakai Intel Core i9 14900HX dan punya power 24 core dan juga 32 thread ya, dengan boost up to-nya di 5,8 GHz. Ini sebuah CPU yang benar-benar dibikin gaspol lah buat lo yang cari performance laptop gaming. Kalau GPU-nya dia pakai Nvidia GeForce RTX 5060 laptop GPU yang udah pakai VRAM 8GB GDDR7, support DLSS 4, frame generation juga ya. Ini kepake banget juga walaupun ya cuma pakai di 5060. Tapi performanya ini sebenarnya masih bisa ngalahin generasi lamanya 4070 di beberapa skenario gaming. Kalau RAM-nya 16GB DDR5 dual channel juga, SSD bawaannya udah 1TB, NVMe PCIe Gen 4 dan speednya udah kenceng lah di 6900-an untuk read-nya dan write-nya di 5600-an.
Kalau untuk upgradability jelas SSD lu masih bisa tambahin juga, dan untuk RAM pun bisa di-upgrade sampai 96 GB. Overkill memang, tapi setidaknya kalau mau upgrade lu bisa lah ke 32 GB. Tapi sebenarnya ya 16 GB sih untuk sekarang mah masih cukup banget kok. Laptop ini juga udah punya Windows 11 bawaan, jadi nggak usah worry harus install pas baru beli, dan juga MSI sendiri udah bawain fitur AI-nya mereka ke laptop ini. Tapi ya sebelum itu, pastiin juga lo buka MSI Center yang seperti biasa untuk mengatur dan monitoring performance laptop lo. Simpelnya ada 4 mode: Balance, Extreme Performance, Eco Silent, dan MSI AI Engine. Nah, kalau nggak mau ribet, ya lo pakai aja mode AI-nya. Udah paling pinter lah, dia bakal nyesuaiin performance laptop lo sesuai sama apa yang lagi jalanin. Mau GPU based, CPU based, atau keduanya. Jadi lebih cepat beres. Sama fitur baru juga untuk MSI, dia ada namanya AI Robot. Ini semacam AI chatbot yang bisa jalan secara lokal, jadi lu bisa nanya-nanya, atau untuk ubah performance laptop lu bisa langsung dari sini. Kalau nggak ada, lu bisa langsung aja download di webnya MSI, tapi ini sih fun to try lah, cobain aja. Nah, sekarang kita bahas real performance-nya dan juga sintetisnya ya. Kayak dari Cinebench R15, ini singlenya di 308 dan multinya itu di 3900-an. Kalau R23, ini singlenya di 2100 dan multinya di 24 ribuan. Sedangkan kalau Cinebench 2024, singlenya itu di 108 dan multinya di 1400-an. Kalau di Geekbench 6, singlenya itu dapat di 3000, multicore-nya di 15 ribuan. Secara tes Cinebench sih, untuk CPU yang digunakan ya pada MSI ini ya udah termasuk di angka yang rata-rata di atas angka rata-rata CPU-nya lah. Malah dari yang kita tes di sini ya, skornya sedikit di atas dari rata yang ada di internet juga. Kalau untuk 3D Mark-nya nih, di Steel Nomad ya itu bisa dapat di 2700-an. Kalau Port Royal-nya 7800-an dan Time Spy-nya di 13 ribuan. Sedangkan untuk Fire Strike-nya bisa dapat di skor 27 ribuan. Dan juga untuk GPU-nya pun si RTX 5060 ini memiliki skor yang cukup menarik untuk bisa menjalankan game-game terbaru yang bisa lu cobain nanti ketika punya laptop ini. Tapi daripada penasaran, jadi langsung aja ke pengetesan realnya. Kayak rendering Adobe, ini jelas ya, project video Full HD bisa dirender dengan waktu yang cukup cepat. Bahkan 4K-nya sekaligus. Ya, selama sesuai kapasitas sih ngedit-ngedit video di laptop ini udah cepat. Bahkan juga untuk render Blender dengan project BMW ya, menggunakan CPU itu bisa selesai dalam waktu 1 menit 38 detik. Tapi kalau lo pakai CUDA bisa selesai lebih cepat di 20 detik. Bahkan kalau pakai GPU Optix hanya selesai dalam waktu 8 detik aja. Menarik lah. Dan sekarang langsung aja untuk ke tes gamingnya biar nggak penasaran ya. Kalau game Valorant, di settingan low-nya itu bisa dapat rata-rata di 347 fps dan 1% low-nya di 160. Sedangkan kalau lu naikin ke high-nya bisa dapat rata-rata di 273 fps. Nah, untuk CS2 settingan low-nya itu dapat rata-rata di 201 fps dan 1% low-nya di 87. Sedangkan settingan very high ini average-nya bisa di 146 fps. Kalau untuk game Dota, low-nya itu dapat rata-rata di 137 fps dan very high-nya di 109 fps. Ya lumayan lah. Kalau game kompetitif udah rata-rata udah bisa jalan tembus di fps yang tinggi. Bahkan setting medium ke high pun kayak udah no comment lah, performance-nya udah as expected, ngebut ya. Nah, sedangkan kalau game AAA di Cyberpunk 2077 kita langsung settingan ultra itu bisa dapat rata-rata di 99 fps dan 1% low-nya itu di 75. Sedangkan kalau ultra DLSS 4 nyala, MFG-nya 4 kali, ini bisa dapat rata-rata di 206 fps dengan minimum fps-nya di 192. Kalau ray tracing-nya ultra, DLSS 4 nyala, MFG-nya 4 kali, itu juga bisa kencang dapat di 155 fps dengan minimumnya di 142. Sedangkan untuk game Black Myth Wukong di settingan grafis cinematic average-nya di 34 fps dengan minimumnya di 29. Sedangkan kalau cinematicnya pakai DLSS 4 sama MFG-nya on, ini bisa dapat average fps-nya di 99 dengan minimumnya 88. Kalau cinematic ray tracing nyala very high, DLSS 4-nya nyala dan juga multi frame generation-nya nyala, ini dapat rata-rata di 78 fps dan minimalnya di 35. Jadi ini di game AAA jelas kelihatan ya perannya si DLSS 4 dan juga frame generation yang bisa bikin fps itu loncat drastis. Kayak Cyberpunk bisa naik 2 kali lipat lah. Ini di resolusi natif juga yang dijalaninnya. Jadi beneran ya, kalau lu beli laptop ini ya udah tinggal pakai aja. Gak usah ribet mau settingan apa yang dimatiin atau gimana ya biar kuat mainin gamenya. RTX 5060 bener-bener sweet spot lah buat mainin game-game berat di QHD dengan setting tinggi tanpa harus ngejar seri 4070 yang lebih mahal. Dan jangan lupa juga kalau laptop ini udah ada fitur max switch-nya juga, jadi lu bisa atur performance-nya lebih oke lagi. Mau yang santai atau full discrete GPU-nya juga ada.
Lu ingat gak sih ya kalau beberapa tahun lalu laptop gaming yang udah kenceng pakai CPU kenceng ya gitu ya, RTX 3060 ya GPU-nya, itu ya performance-nya average doang ya. Performance-nya lo ya sekarang udah kayak bisa mainin game Cyberpunk kayak begini. Ini sih keren ya. Tapi sih emang ya secara coolernya udah oke juga, kayak cooler boost-nya 5 MSI ini pun juga udah punya konfigurasi 2 kipas, 5 heat pipe pun yang dengan exhaust di bagian belakang laptopnya. Dan suhunya saat kita tes pun juga udah oke, bisa tembus 90 derajat Celcius dengan power draw-nya maksimumnya di 108 watt. Tapi ini wajar ya, apalagi pakai CPU Core di HX series ya punya Intel, jadi ya udah aman. Bahan untuk stability testnya pun ya kita udah tes di running Cinebench R23 10 kali. Bedanya itu cuma 0,3% aja. Bisa kita katakan konsisten sih performance-nya. Cuma memang kalau dihajar sekenceng ini pasti ada dampaknya, walaupun sedikit ya, yaitu di bagian area WASD-nya agak anget-anget di tangan. Tapi yang nggak nyampe mengganggu kok. Konektivitasnya juga udah support di Wi-Fi 6E sama Bluetooth 5.3 juga, so ya udah lebih dari cukup lah. Jadi untuk MSI Katana 15HX ini sih udah jelas sebuah laptop gaming kelas mid range-nya dari MSI yang fokus utamanya itu kasih performance yang kencang. Memang kalau kita bahas kekurangannya ada beberapa yang bisa kita temui dari segi fisiknya. Tapi jelas ini hanya minor, bukan jadi deal breaker yang sampai pengaruhin lu nanti saat lu main game nanti. Cuma ya harapan kita ya siapa tahu nanti MSI bakalan naik level lagi untuk level katananya, tapi dari segi price point-nya tetap sama. Dan sisanya MSI Katana ini sih udah bisa kasih performance yang oke lah. Jelas dari game-game yang kita tes sampai AAA pun dengan settingan ray tracing dan frame generation on aja bisa kasih average FPS yang tinggi. Udah di atas 100 lah, bisa gitu. Sama bahkan kalau lu mau pakai untuk kerja juga udah sangat reliable, bener-bener udah all in one di kelas mid range mainstreamnya. Bahkan sebenarnya gua nggak perlu jelasin lagi sih, karena ya udah jelas banyak user yang gunain laptop ini juga, jadi ya udah pastinya paham lah. Mungkin yang belum paham tuh ya kalau sebenarnya MSI juga kasih warranty 2 tahun plus 1 tahun accidental damage protection yang udah ngecakup nggak sengaja jatuh, nggak sengaja ketumpahan, voltasenya nggak stabil, yang umumnya itu terjadi karena human error lah. Sekarang udah bisa di cover lagi jadi lebih aman. So menurut kalian gimana sama laptop yang satu ini? Kira-kira ada yang masih pakai MSI Katana juga nggak? Mau upgrade nggak kira-kira? Coba aja komen di bawah. Oke, jadi mungkin itu aja pembahasan gue dari MSI Katana 15 HX series ya. Silakan aja kita diskusin semuanya di kolom komentar, dan kalau kalian mau beli cek aja di bawah karena kita udah kasih YouTube Shopping dan juga deskripsi dari toko yang terjamin. Dan yang terakhir juga follow semua sosial media kita ada di Instagram, TikTok, Facebook, Discord, yang semua link ada di deskripsi, dan juga follow channel unboxing kita di Kok Nggak Dinyantai. Dan yang terakhir sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.